Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas seputaran Dynamic OptiRock, yaitu program untuk roughing super cepat. Cara membuatnya juga cepat juga. Nah, di sini saya mempunyai sebuah part. Di atas ini saya program menggunakan 2D Hexpeed Dynamic Mill secara manual. Saya mulai dari luar, kemudian masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, sampai menghabiskan yang tengah. Kemudian ditambah dengan kontur ramping di sini, sama backdrill untuk lubangnya yang di sini. Untuk di sini kan ada 11 program ya. 11 program, coba kita simulasikan terlebih dahulu. Simulasikan programnya, dimulai dari luar, kemudian step tab 2 kali, kemudian masuk ke dalam, step tab lagi yang dari sini, kemudian ramping yang di sini, kemudian menghabiskan yang di sini, dan di sini. Ini ramping, kemudian backdrill. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan 2D Hexpeed Dynamic Mill, programnya terlalu banyak di sini, maka kita bisa menggunakan Dynamic OptiRock. Kita lihat cara menggunakannya gimana. Di sini ada Dynamic OptiRock. Kita klik. Kemudian kita inputkan wall stocknya 0,2 sama floor stocknya 0,2. Kemudian kita pilih solid chainnya. Kita bisa pilih solid chain dengan mengaktifkan body selection, atau kita bisa klik 3 kali tanpa mengaktifkan body selection. Di sini kita nonaktifkan. Klik 3 kali, 1 2 3. Atau bisa juga dengan kita blok. Jadi ada 3 cara. Aktifkan body selection, klik 3 kali, atau block window. Enter. Kemudian di sini toolpad control. Di sini ada containment. Containment boundary adalah garis luar yang dia menunjukkan batas maksimum raw benda kerja kita. Di sini saya mempunyai persegi. Saya klik aja. Oke. Kemudian di sini ada machining strategi, from outset atau instead. Kita pilih from outset. Kemudian kita ke tool. Saya menggunakan tool diameter 12. Kemudian kita langsung ke cut parameter. Di sini step overnya saya bikin 50%, itu 6 mili. Kemudian step down sama dengan depth of cut. Di sini karena kita menggunakan cutter diameter 12, maka step down-nya bisa maksimum 2 kali D, itu 200%, 24. Kemudian step up. Jadi apabila ada tiru semacam ini, maka dia akan step down 24 mili, kemudian dia akan step up sesuai dengan nilai yang dimasukkan ini. Kita masukkan 200 agar tidak terjadi step up. Kemudian minimal throughput radius di sini sebagai retract-nya atau radius terkecil yang mampu dia jangkau. Kita kasih terkecil, kita kasihkan 0,1, maka dia akan otomatis menuju ke radius yang terkecil. Otomatis 0,3. Untuk micro leaf distance-nya itu sama seperti yang dynamic mill,
naiknya berapa dengan kecepatan retract-nya berapa. Kemudian kita ke transition. Transition itu adalah masuknya ke dalam lubang. Kita pilih helix only, kemudian radiusnya karena kita menggunakan cutter diameter 12, kita kasih ke 10 aja. Kemudian Z clearance, yaitu sebelum masuk ke dalam lubang, dia ada awalan berapa mili, kita kasihkan 1 mili. Kemudian plung angle, itu sudut rampingnya berapa, kita kasihkan default aja 2 derajat. Kemudian di sini ada Z depth, kita checklist untuk minimal sama maksimum. Kita pitchkan di Z maksimumnya E atau endpoint. Di sini sampai minus 35. Kita lebihin 1 mili minus 36. Dan linking parameter kita set default aja. Kemudian klik OK. Di sini proses regenerate. Kemudian di sini sudah jadi. Programnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang ini. Terlihat hampir sama. Tapi kalau yang ini di sini tidak tercutting karena di sini adalah Z0. Di sini adalah Z0, sedangkan settingan tadi kita minimum depth-nya adalah 0. Jadi di sini enggak termakan. Bagaimana cara mengatasinya? Kita kasih ke 0,5. Kita oke, kemudian regenerate lagi. Nah, di sini sudah sempurna. Sama seperti ini tadi. Yang membedakan mungkin di sini adalah jenis rampingnya di sini ya. Ini ramping profil. Kalau yang di sini itu helix. Di sini juga bisa kita ganti ke profil juga untuk entry-nya. Profil. Bisa kita ganti hampir sama nih. Cuma yang di sini dari atas langsung. Nah, gimana ini rampingnya biar bisa efisien dari sini sampai sini, dari sini sampai sini saja, nggak dari atas, jadi mengurangi ramping. Kita kasihkan untuk step down-nya, kita pitchkan Z di sini, endpoint. Jadi step down-nya itu 15. Step up-nya harus juga mengikuti 15. Jadi sama-sama 15. Kalau step up-nya itu lebih besar dari step down itu nggak bisa. Oke. Nah, di sini rampingnya itu sudah berkurang. Jadi lebih pendek rampingnya. Kita simulasikan. Hasilnya seperti ini teman-teman, sama dengan yang tadi. Nah, untuk perbedaan waktunya coba kita bandingkan. Ini 8 menit, ini 10 menit 58 detik, sedikit lebih lama. Sedikit tambahan, untuk ramping yang seperti ini itu sebenarnya tidak begitu recommend karena diameter atau radiusnya melebihi dari diameter, jadi di tengah ini ada sisa. Sebaiknya itu untuk
helix radius itu di bawah radius dari cutter itu sendiri. Apabila kita menggunakan cutter diameter 12, maka radiusnya di bawah 6. Kita kasihkan angka 5. Kita regenerate lagi. Maka di sini udah tidak ada sisa yang di tengahnya. Nah, seperti itu. Gimana caranya biar bisa cepat tapi programnya juga cepat juga? Cara bikin programnya juga cepat juga. Kita gabungkan antara OptiRock dan Dynamic Mill. Kita gabungkan. Kita kasih nama gabungan. Saya copy programnya. Kemudian saya akan menghilangkan ramping-ramping yang di sini dengan cara skip all pocket. Jadi lubang-lubangnya kita skip semua. Jadinya seperti ini. Kemudian kita ganti untuk step depth-nya atau step down-nya 200%. Kemudian kita regenerate. Kemudian kita kopikan yang program untuk hole-nya. Mana tadi? Ini. Jadi ada 3 program. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. 1, 2, 3. Jadi ada 3 program, kemudian backdrill. Jadi ada 3 program gabungan OptiRock dan Dynamic Mill. Kita cek untuk waktunya. Sebelumnya kita simulasikan terlebih dahulu. Simulasikan. Hasilnya akan sama nih. Kemudian kita cek untuk waktunya. Kita tarik ke bawah di information. Kalau totalnya itu 27 menit. Yang dynamic 2D-nya itu 8 menit 15 detik dengan total 8,5 menit. Kemudian OptiRock-nya itu 11 menit setengah. Kemudian gabungnya itu 8 menit 17. Totalnya 8,5 menit. Jadi hampir sama seperti yang di atas. Selisih 2 detik. Kalau total selisih 5 detik. Jadi programnya simple juga bisa cepat. Kalau OptiRock saja ini agak sedikit lebih lama. Kalau ini lebih cepat tapi membuat programnya sedikit lebih lama. Jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi